Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nami. Dan saya Alisa Supiarti. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian bias sejarah, penyebab, dan contoh. Pengertian bias sejarah. Bias sejarah adalah adanya bias dalam merekonstruksi peristiwa sejarah hingga menghasilkan penuturan yang dianggap tidak jujur atau penuturan yang memihak. Penuturan tersebut tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Secara umum, bias sejarah bisa timbul karena bias pribadi, keterbatasan bukti, tujuan penulisan, hingga kondisi masyarakat saat penulisan hidup dan bekerja. Hal ini selaras dengan ungkapan dari Cicero bahwa hukum pertama sejarah adalah takut untuk mengatakan dusta dan untuk selanjutnya adalah tidak takut mengatakan kebenaran. Oleh karena itu, beberapa orang bijak kerap mengatakan bahwa generasi sekarang harus selalu bisa berguru pada pengalaman di masa lalu. Dengan begitu, narasi sejarah seharusnya bukan hasil penelintiran penulis atau pengamatannya karena sifatnya yang harus objektif. Penyebab bias sejarah. Menurut Sanford 1987, untuk mengetahui apa yang menyebabkan bias sejarah, maka perlu memahami elemen-elemen sejarah terlebih dahulu. Elemen tersebut terdiri dari dua bagian besar, yakni elemen yang terlihat atau sen dan elemen yang tidak terlihat atau unsen. Stanford juga menjelaskan bahwa konstruksi sejarah tidak hanya bersumber dari bukti namun juga bersumber dari penafsiran terhadap bukti sebelumnya, seperti terdapat pada karya-karya sejarah yang ada dan keyakinan-keyakinan umum. Selain itu, sejarah berasal dari hasil kerja para sejarawan sebelumnya yang masih ada pada saat sejarawan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, terdapat bias pribadi dan tujuan masing-masing dari mereka menuliskan historiografi. Contoh bias sejarah. Bias sejarah bisa dilihat dari peristiwa Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Dalam Supersemar tersebut terdapat keterangan saksi dari pihak Angkatan Darat. Pendapat pertama datang dari M. Yusuf bahwa proses penandatanganan Supersemar adalah pada pukul 20.55. Kemudian terdapat keterangan lain yang menyebutkan pada pukul 21. Naskah Supersemar telah mendarat di markas Kontras. Contoh bias sejarah. Selain itu, menurut Soekarno, Supersemar merupakan instruksi kepada Letnan Soeharto agar segera mengambil tindakan berguna untuk mengawal jalannya pemerintahan. Sedangkan menurut jenderal yang membawa naskah Supersemar, itu menganggap bahwa adanya perintah tersebut merupakan penandaan panggilan kuasa. Sekian penjelasan pengertian bias sejarah menurut kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.